mulai bergerak ke arah Karanganyar Pekalongan. Oh iya, selain persiapan perlengkapan untuk pengamanan diri, kita juga harus mempersiapkan motor kita ya. Kita harus cek kondisi mesin, ban, gimana kondisi remnya, kampas kopling, semuanya aja deh harus dalam kondisi yang baik dan prima. Yuhu, Otomotif Mania, lagi-lagi Kristi mau ngajakin Otomania semua buat seru-seruan. Kali ini kita mau jalan dari Karanganyar ke Kajen. Tapi kalau kita ngelewatin jalanan aspal biasa itu kan udah mainstream ya. Kali ini kita mau lewat jalur anti mainstreamnya. Jalan dari Karanganyar ke Kajen tapi lewat hutan belantara. Istilah gaulnya sih off-road. Nah, Otomotif Mania semua kemarin pasti udah sempat lihat kan gimana serunya Kristi bareng sama kru Otomotif Mania off-road menembus hutan bareng sama mobil jeep. Sekarang gilirannya Kristi mau nyobain serunya off-road naik motor. Istilah kerennya kerabas. Yang pertama kita sebelum berangkat cek yang terpenting itu kampas kopling sama rantai. Biasanya yang paling bermasalah di hutan itu biasanya kampas kopling sama rantai. Kadang rantai putus, kadang kampas kopling habis di tengah hutan. Itu kan bisa bikin ya selain menghambat perjalanan juga bikin repot teman-teman juga sih. Nah, nggak seberapa lama, akhirnya sampailah rombongan kita di areal hutan karet di daerah Karanganyar Pekalongan. Ini starting point kita untuk memulai petualangan Trabas hari ini. Ya, sudah siap semua. Kita mau masuk hutan. Oke, Pak. Kita masuk hutan. Ya kita biasa, kita ya cari ke daerah pegunungan, terutama yang daerah yang masih belum diaspal. Karena kan trail ini melewati jalur-jalur tanah, jarang melewati aspal. Masuk ke hutan, langsung deh kita disambut sama jalan setapak dari tanah yang ditumbuhi semak belukar. Yang bikin seru nih, hujan yang turun di wilayah ini malam sebelumnya. Ini membuat trek yang kita lalui menjadi basah dan licin. Namun trek semacam ini nih yang konon katanya disukai sama kaum off-roader. Katanya sih jadi lebih menantang. Teknik khusus diantaranya ya salah satu teknis ya satu kesiapan kita ya antara lain kalau dalam keadaan trek itu basah, ban itu nggak boleh terlalu kencang ya. Ya ban itu mungkin agak kita kendorkan dikit ya, jadi ban itu lebih menapak ke tanah. Kalau terlalu kencang akan licin dan akan mengakibatkan sliding ya, terpeleset. Karena licin, ban motor nggak bisa mencengkram tanah dengan sempurna. Ini yang membuat laju motor jadi tidak stabil, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Kalau Kristi boleh minjem istilah dari teman-teman off-roader, ini istilahnya goyang inul. Soalnya motor kita bakal goyang ke kanan dan ke kiri, kayak goyangannya Mbak Inul Daratista tuh. Kalau dari segi mesin ya itu dikatakan tadi, bukan cuma motor yang bagus, tapi kita nekat nggak gitu aja. Tantangan pertama kita adalah tanjakan Dewi. Jaraknya dari starting point kita tadi sih nggak begitu jauh, mungkin sekitar 1 km. Tapi namanya aja di dalam hutan, beda dong sama kalau kita ngelewatin jalan raya biasa.
Selain jalanan yang licin tadi, di beberapa titik kita juga akan ketemu sama sedikit tantangan. Seperti misalnya nih harus nyebrangin sungai yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Tercatat ada 2 sungai yang harus dilewati sebelum kita sampai ke trek Tanjakan Dewi. Meskipun menurut teman-teman off-roader melewati sungai ini belum ada apa-apanya, alias masih tergolong mudah, tetap saja dibutuhkan skill dan keberanian tersendiri untuk bisa melalui trek tersebut dengan sukses. Sampai tengah hutan dan habis ini kita mau lanjut lagi ke Tanjakan Dewi ya Pak ya. Tanjakan Dewi katanya sana lebih menantang lagi. Finally, sampailah kita ke Tanjakan Dewi. Off-roader yang akan melalui jalur ini harus berhati-hati karena di samping jalanan yang licin, juga terdapat batu di beberapa tempatnya. Naik Tanjakan Dewi.